Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan salah satu sosok penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia memiliki banyak kelebihan di medan perang, mulai dari menyusun strategi atau siasat perang hingga kehebatan dalam melawan musuh secara langsung. Atas kemampuannya tersebut, maka Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar pertama tentara Indonesia saat usianya masih sangat muda. Selain itu, ia juga disebut memiliki karomah atau kesaktian yang bisa mengelabui musuh dan mengobati orang sakit. Rahasia kesaktiannya berupa amalan, di mana Jenderal Sudirman selalu menjaga wudhu dan selalu sholat pada awal waktu serta ikhlas berjuang. Terkait dengan kesaktian Jenderal Sudirman banyak diceritakan oleh orang-orang yang pernah berjuang dan bertemu dengannya, termasuk anak bungsu Jenderal Sudirman, Bapak Muhammad Teguh Sudirman, mendengar banyak cerita tentang kelebihan ayahnya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut 7 kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman. Kesaktian Jenderal Sudirman yang pertama yaitu Jenderal Sudirman mempunyai keris sakti. Pada bulan Januari tahun 1949, penduduk Nganjuk yang tengah berladang panik ketika mendengar suara pesawat pihak Belanda yang akan menyerang kampung. Di rumah salah satu warga, Jenderal Sudirman mengeluarkan sebuah keris sambil membaca doa-doa. Saat itulah keris tersebut berdiri menghadap langit-langit. Kepada Jirah, pemilik rumah, keris tersebut diyakini menyamarkan keberadaan lokasi kampung dari penglihatan pesawat Belanda. Kesaktian Jenderal Sudirman yang kedua yaitu memiliki kemampuan medis. Saat melakukan agresi militer, Jenderal Sudirman kerap melakukan penyamaran dalam perang gerilya. Tak hanya itu, karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Saat melakukan gerilya di daerah Pacitan, Jawa Timur, seorang warga menderita sakit. Lalu Jenderal Sudirman membacakan doa-doa pada air hingga mampu menyembuhkannya. Kesaktian Jenderal Sudirman yang ketiga yaitu memiliki firasat yang jitu. Sosok Jenderal Sudirman memiliki karamah dan kesaktian saat memimpin perang gerilya. Ketika tiba di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak membiarkan pasukannya untuk istirahat dalam waktu yang lama. Benar saja, beberapa saat kemudian pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan. Kesaktian yang keempat, Jenderal Sudirman memiliki koleksi benda bertuah. Tak hanya memiliki firasat yang jitu saat gerilya, Jenderal Sudirman memiliki beragam kesaktian dan kerap dikaitkan dengan penganut kejawen aliran Sumarah. Jenderal Sudirman memiliki berbagai koleksi benda pusaka dan tuah yang mampu melindunginya. Saat pasukan Jenderal Sudirman terpojok di lereng Gunung Wilis Tulung Agung, ia mengeluarkan keris yang mampu mengubah kondisi cuaca menjadi hujan dan petir besar menyambar. Alhasil, kejadian tersebut berhasil mengecoh pasukan Belanda.
Kesaktian yang kelima, yaitu Jenderal Sudirman memiliki kemampuan menyamar. Pada masa perjuangan, muncul suasana saling mencurigai antar petinggi pemerintahan militer. Kejadian ini terjadi saat rombongan gerilya Panglima Jenderal Sudirman ditawan Batalion 102 pada tanggal 23 Desember tahun 1948 di Bendo Tulung Agung. Menjelang waktu maghrib, Jenderal Sudirman meminta untuk menunaikan sholat maghrib di masjid terdekat. Saat itulah datang Komandan Batalion, Mayor Zainal Fanani. Ia bertanya kepada petugas piket lokasi tawanan ditahan. Lalu Zainal Fanani masuk ke dalam masjid dan menghampiri tawanan. Ia terperanjat saat mengetahui bahwa tawanannya adalah Jenderal Sudirman. Mayor Fanani sujud di depan Jenderal Sudirman sambil menangis atas kekeliruan pasukannya dan memberikan hormat militer. Batalion 102 kaget karena sosok yang ditahannya adalah Panglima Besar yang tengah menyamar. Kesaktian yang keenam, Jenderal Sudirman bisa meluluhkan hati orang lain. Karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman ternyata tak hanya terjadi saat gerilya saja, tetapi pada diplomasi formal dengan pihak Belanda. Pada suatu hari, di waktu pagi sebelum perjanjian Renville, pada tanggal 17 Januari 1948, Presiden Soekarno meminta Muhammad Rum untuk bertemu Jenderal Sudirman di rumahnya. Jenderal Sudirman memberikan secari kertas pada Muhammad Rum dan diperintahkan untuk menjaganya sebaik mungkin. Kertas memiliki karomah yang mampu meluluhkan hati delegasi Belanda yang henggan hengkang dari Indonesia. Kesaktian yang ketujuh, yaitu Jenderal Sudirman bisa hilang dari pengepungan penjajah. Tak sedikit kisah mistis yang kerap diceritakan menutur sejarah Jenderal Sudirman semasa perang gerilya. Pihak Belanda selalu luput memburunya. Tak hanya itu, saat pengkhianat menjelaskan sosok Jenderal Sudirman yang asli di kota Kediri, pihak Belanda tidak mempercayainya dan malah menembak pengkhianat tersebut. Jenderal Sudirman juga memiliki julukan sebagai gurunya tentara. Pesan dari Jenderal Sudirman untuk para tentaranya yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Jenderal Sudirman, satu hal yang juga perlu diketahui, ia merupakan panglima yang memiliki intelijen di berbagai tempat.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah 7 kesaktian Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.